Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa Sobat K. Hari pertama nih, biasanya hari pertama itu lemes-lemesnya ya, karena kita adaptasi. Yang biasanya makan, minum, sekarang semuanya itu harus ditahan. Puasa hari pertama, menahan lapar dan juga dahaga. Tapi sebenarnya Sobat tidak cuma menahan dahaga dan lapar, karena bulan puasa juga dijadikan momentum untuk perbaikan diri. Kapan lagi gitu kan kita termotivasi untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih bisa menahan hawa nafsu yang tentunya bisa membatalkan puasa. Sobat K, sore hari ini bersama saya Yunik Elsa dan juga Ustadz Hutri. Saya perkenalkan di samping saya ini ada Ustadz Hutri dari Majelis Gaul dalam dakwah milenial episode kali ini. Yuk benahi diri di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya peribahasa nih. Wah, belum apa-apa udah peribahasa dulu nih Ustadz. Iya. Peribahasa atau pantun nih Ustadz Hutri? Pantun. Boleh deh Ustadz. Apabila tak ada sebatang pena, takkan kugubah sebait puisi. Apabila bukan karena cinta, takkan hadir kita semua di sini. Widih. Benar-benar. Kalau bukan karena cinta dengan agama, mungkin kita tidak akan berkumpul di sini untuk sama-sama belajar ya Ustadz. Kabar gimana Ustadz? Baik? Alhamdulillah sehat, semangat. Apalagi bareng sama sobat-sobat K yang fresh, seger, optimis dan insya Allah calon orang sukses masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sebelumnya Ustadz Hutri sudah meluangkan waktu. Pasti padat nih jadwal di bulan Ramadan, tapi menyempatkan diri ya untuk main-main ke studio K Radio Jember. Beginilah suasana podcast K Radio Sobat K. Untuk Anda yang penasaran seperti apa sih set ruangan podcast dari K Radio, bisa tonton juga ya di website k-radiojember.com. Tapi kok tahu sih? Kenapa Ustadz? Kok tahu tadi kalau lagi pada beratnya kalau bulan Ramadan, seperti kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, saat bulan Ramadan itu ada 3 tukang yang lagi padat-padatnya. Apa crowded saja nih, itu Ustadz? crowded ya. 3 tukang, 1 tukang masak kue. Betul sekali. Tukang 2, jahit. Tukang jahit untuk baju baru di bulan Idul Fitri. Iya. Yang ketiga tukang ceramah. Tapi untungnya kita memaknai ceramah ini bukan sebagai tukang-tukangan ya, tapi sebagai satu amanatun ilahiyah, amanatun ilmiah untuk sharing lah sama-sama watawasobil haq watawasobil sober gitu. Iya Ustadz, benar. Jadi tebakan saya tadi nggak salah ya Sobat K, karena memang seorang Ustadz itu biasanya ketika Ramadan jadwalnya padat. Untuk Anda yang punya pertanyaan bisa kirimkan ke jalur WhatsApp 0811 378 1029. Mumpung ada Ustadz Hutri di sini, ayo kita sharing sama-sama belajar tentang membenahi diri di bulan Ramadan. Tentu ya Sobat K, bulan Ramadan itu adalah momen untuk membenahi diri. Nah Ustadz, apa saja sih kebiasaan baik yang bisa kita dapatkan, yang diajarkan juga di bulan Ramadan ini? Baik, bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sobat K yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak milenial, Gen Z yang saya yakin tahun ini 1440 Hijriah, 44 Hijriah, 1444 Hijriah. Ini angka cantik nih ya, 4-nya 3 kali. Betul. Nah, itu bukanlah tahun pertama Anda, kita semua melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, anggap aja bocil kali ya, baru pertama kali puasa. Tapi ini enggak anak-anak milenial Gen Z. Saya menduga paling enggak ini tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun kelima ke atas lah kita berpuasa. Artinya kita sudah pernah melampaui Ramadan yang sebelumnya, bulan-bulan puasa yang sebelumnya udah pernah kita lampaui. Nah, tapi dari milestone, dari satu tahapan tahun demi tahun Ramadan yang kita lalui, coba pernah nggak kita tuh ngecek ya, kita itu kayak semacam muhasabah gitu, kayak semacam koreksi. Kira-kira jejak atau asar atau milestone apa, dampak kebaikan apa dalam hidup kita yang kita dapatkan sebab dari Ramadan. Ini penting nih. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan satu bulan Ramadan ini bukan bulan biasa, bulan yang istimewa gitu, bulan istimewa. Istimewanya gak cuma di bumi, tapi juga di langit gitu. Gak cuma di langit, tapi juga di bumi. Kali aja gimana gak istimewa coba. Mau menyambutnya aja, libur udah gimana-mana ini. Kasak gusuk libur udah gimana-mana. Udah pada viral di mana-mana. Sampai saking istimewanya coba. Di bulan selain Ramadan gak ada orang berani bicara libur.
Gak ada orang bicara berani persiapan ini itu, perjalanan yang jauh untuk mudik dan sebagainya, untuk bekal. Tapi khusus bulan Ramadan sampai yang istimewanya penduduk bumi, termasuk penduduk langit, para malaikat itu udah pada ongoing, pada job desk-nya masing-masing, udah pada sibuk, udah pada prepare dengan sangat-sangat maksimal. Allah tabaraka wa ta'ala dalam satu diskusi telah menjabarkan bahwasanya qad ja'akum ramadhanu syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian wahai para manusia itu bulan Ramadan, yakni bulan penuh berkah. Maka Allah wajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu, dan saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah, maka teman-teman sekalian di sini, sampai saking istimewanya bulan ini gak cuma di bumi tapi juga di langit, ternyata sampai bikin pintu neraka itu kukut. Coba, kukut itu bahasa Jember ya, bahasa kekiniannya itu close the door itu. Pintu nerakanya itu di close coba. Sampai nge-close coba. Kita gak perlu kepo. Terus malaikat Malik ngapain ya? Kita gak perlu kepo gitu. Tapi paling enggak ini menggambarkan kepada kita, berarti nggak main-main nih. Mumpung pintu neraka ditutup, mumpung pintu surga dibuka seluas-luasnya, kenapa kita nggak tipis-tipis daftar gitu ya? Ya oke lah, kita nggak seperfect yang kayak orang yang banyak lah belum bisa kita penuhi perintah-perintah agama, atau mungkin tuntunan-tuntunan, atau sholat-sholat sunnah, atau ibadah-ibadah yang kayak para ulama, para waliullah yang udah tingkat tinggi banget. Kita nggak mampu kayak gitu. Tapi paling enggak dengan kesempatan ini, kenapa kita nggak daftar tipis-tipis mumpung pintu surga dibuka gitu. Dan juga istimewanya mumpung setan-setan itu diikat. Cuman kadang anak-anak Gen Z nih agak-agak alam berpikirnya itu agak jalan lain deh. Kalau kita di pondok itu ada tafsir, kitab tafsir, namanya kitab tafsir Jalalain, yang dikarang oleh 2 orang imam yang namanya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Itu kalau di pondok Jalalain. Tapi kalau anak generasi Z ini, jalan berpikirnya itu bukan jalan lain tapi jalan lain. Lah terus Ustaz, kalau misal setan diikat, kenapa di bulan Ramadan masih ada pencurian? Setannya sopo lek ngono. Kenapa bulan Ramadan masih ada kriminalitas? Kenapa bulan Ramadan masih ada maksiat-maksiat, masih ada dosa-dosa dan sebagainya? Satu ya, dalam membedah nusus, membedah teks-teks hadis, teks-teks dalil, itu satu, kita itu harus meyakinnya dengan iman gitu. Ini bukan imajinatif, ini bukan karang-karangan yang imajiner, enggak. Tapi melihatnya dengan kacamata iman, keyakinan. 2, kalau seakan-akan yang di dalam teks itu seakan-akan ya, saya katakan seakan-akan kontradiktif atau bertentangan dengan yang ada di realitas, bukan berarti teksnya salah. Bukan, berarti teksnya enggak benar. Buktinya masih ada yang nyuli, masih ada yang nyolong, berarti setan masih ada. Enggak. Itu berarti jangan-jangan, nih kita pakai logika jalan lain juga nih ya. Jangan-jangan setan selaku promotornya udah sukses, sampai-sampai dia diikat pun kita udah kayak ngikutin langkah-langkahnya itu. Benar Ustaz. So it's time to taubah. Ini saatnya kita tuh taubat. Saatnya kita tuh mumpung peluang-peluang maksiat semakin kecil, meskipun potensi itu ada. Peluang-peluang pahala, ampunan dan keberkahan semakin besar. Kita harus mengambil bagian, mengambil jatah sebesar-besarnya di bulan Ramadan ini. Jadi begitu. Jadi sangat istimewa dan rugi kalau kita tidak maksimalkan untuk memperbaiki diri kita. Nanti di sisi kedua, saya punya satu analogi yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi yang ternyata secara menakjubkan, kita itu pada hakikatnya bisa loh lolos di bulan Ramadan ini ya, meskipun nggak sempurna banget ya, tapi bisa loh kita itu. Nanti deh di sesi yang kedua kita akan bahas itu. Oke, ditahan dulu ya Ustadz ya. Masih nanti sobatnya, masih rahasia. Tapi saya tadi tersentil banget loh Ustadz ketika di bulan Ramadan ya, yang katanya syaitan jin itu diikat, tapi manusia kenapa masih bisa maksiat? Mungkin karena sudah memang dari jati dirinya itu sudah tertanam keusilan dunia ya Ustadz ya. Akhirnya sekalipun setan diikat ya, manusia tetap begitulah. Bahasa kekiniannya educated well. Udah terlatih dengan baik. Sudah terlatih dengan baik. Nah itu dia Sobat K, bisa jadi bahan untuk saling introspeksi diri. Ustadz, yang namanya manusia kan, kalau kata Ben Gigi nih, pagi beriman,
malam maksiat lagi. Itu gimana sih Ustadz biar kita bisa dapat menjauh dari hal-hal seperti itu? Karena saya sendiri pun kalau pagi-pagi gitu ya Ustadz, siang niat hari ini harus berbuat baik, malam itu kadang lupa Ustadz. Kepleset, berbuat baiknya kepleset. Betul. Yeah. Kalau udah kayak gitu gimana nih Ustadz biar manusia itu tetap bisa konsisten beriman terus, gak ada maksiatnya? Bismillah ya, mudah-mudahan. Oke. Jadi gini, itu bukan cuma nukilan dari makolahnya Ben Gigi, bukan sekedar katanya Ben Gigi, tapi ternyata jauh-jauh hari Rasulullah tuh udah respect banget, udah kasih notice buat kita terkait dengan hal ini. Pagi beriman, sore hari meleset dari keimanannya dan sebagainya. Dan tentu Rasulullah kalau notice sesuatu, warning untuk umatnya, beliau juga kasih solusinya. Itulah baiknya Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita umatnya nggak perlu bingung, karena udah dinotis, plus udah dikasih solusinya. PR-nya tinggal kita tuh ngambil nggak gitu. Ada dua. Yang dalam catatan saya ada 2 notifikasi dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan pertanyaan tadi ini. Ya, jadi pagi niatnya baik-baik, siang sore malam kepleset dari baik-baik. Ya, yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sholihan satakunu fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bayangkan, Nabi langsung kasih saran, badiru bil a'mali sholihan, cepet-cepet kalian beramal soleh, satset gercep, gak usah pikir panjang. Satakunu fitanan, sebelum nanti datang zaman fitnah. Ini gini. Kita takrif dulu ya, kita by definition dulu. Fitnah di sini dalam hadis ini itu bukan sekedar tuduhan. Karena kan orang kita nih di Indonesia kan mendefinisikan fitnah itu kan sekedar tuduhan. Contoh, satu itu istrinya 2, itu fitnah. Yang benar 3. Kan gitu, gak ada contoh anaknya ya. 3 anaknya, contoh itu contohnya ya. Kita mendefinisikan fitnah itu sekedar tuduhan. Padahal takrif atau definisi fitnah dalam konteks hadis ini itulah ancaman, gangguan, hambatan, godaan, bisa yang enak-enak ataupun yang gak enak, yang bisa menyimpangkan kita dari jalan-jalan kebaikan. Nah, Nabi bilang, cepet-cepet beramal soleh, sat-set, gak usah pikir panjang, gak usah dan ini dan itu, cepet sebelum nanti datang zaman yang kayak gitu. Qita'il lailil mudlim. Dan fitnahnya ini bukan sembarang fitnah, tapi fitnah datang bagaikan potongan-potongan malam. Apa maksudnya potongan-potongan malam? Al-Imam Al-Qustolani, salah seorang pensyarah hadis, beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan potongan malam di sini adalah marhalah bulan dan matahari. Maksudnya tiap-tiap waktu, pagi hari fitnah, duhur hari fitnah, asar hari fitnah, maghrib, gak peduli pagi, siang, malam, full 24 jam fitnah. Nah, kata Nabi, solusi yang pertama, badiru bil a'mali sholihan, cepet-cepet satset dalam beramal. Kan kadang kita enggak ya, itu yang bikin kita itu terdelay dalam beramal soleh itu diantaranya enggak satset. Coba bayangkan, kayaknya aku nanti tuh mau nyumbang masjid ya 5.000 deh gitu. Udah kepikiran gitu. Tapi begitu udah lihat masjid ya di depan gang, loh kok ono ting 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 Kang Bakso gitu ya. Kang Bakso. Apalagi ini pas ngabuburit gitu. Iya. Nanti waktu saat bukber di masjid belum tentu dapat bakso menunya. Mulai deh tuh ya Ustadz ya. Gak satset akhirnya, gak satset. Udah deh, mungkin besok siapa tahu aku dapat rezeki lagi. 5.000 lagi besok bisa, tapi dapat sangu dari orang tua 5.000. Yang hari ini minimal bakso dulu. Ini baksonya istimewa nih kayak ini, bakso beranak nih dan sebagainya. Ketunda besoknya lagi ternyata dia gak disangui sama orang tuanya, gak jadi lagi. Besoknya lagi. Betapa banyak ketidakjadian amal soleh itu, kebatalan amal soleh itu gara-gara ditunda. Itu yang pertama, badiru bil a'mal, saran Nabi, cepet-cepet amal soleh, satset dalam beramal soleh. Yang kedua, ini dia nih. Gini, secara konseptual, kita sebagai seorang manusia boleh untuk memancangkan target yang tinggi dan sesempurna mungkin. Itu secara konseptual, itu boleh. Dan itu bagus. Saya pingin seperfect mungkin mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Itu bagus, boleh secara konseptual. Tapi secara faktual, secara realita, ketidaksempurnaan dalam arti pas kan nobody's perfect ya, tidak semua orang sempurna, itu masih dimaklumi. Contoh, dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya salah seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, menjumpai Abdullah ibn Rawaha, sahabat Nabi.
Hey bro, gimana kabar? Ini bahasa kita sekarang ya. Gimana kabar? Tiba-tiba Ibn Rawaha ini jawab dengan jawaban yang tidak terduga. Sungguhnya Ibn Rawaha telah munafik. Sungguhnya aku telah munafik. Bro, kok nojo macam-macam kon bro? Munafik ku abot loh. Iya bener aku munafik. Lu kok bisa kamu ngomong begitu? Iya, karena ketika aku bersama Nabi, di sisi Nabi, di majelis Nabi, aku itu kayak ingat surga, kayak takut neraka, kayak yang ingin akhirat banget gitu mindsetku gitu. Tapi begitu aku pulang ke rumah, ketemu anak istri, kembali ke pekerjaan, kembali ke duniawian, lu kok gak koyo ngono mindsetku? Apa kata Abu Bakar? Bro, aku koyo ngono pisan dulu. Aku juga kayak gitu. Untungnya beliau-beliau sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, sehingga ketika ada muskilat, ada problem, curhatnya bisa langsung ke Nabi gitu. Lu iya pada. Kita harus curhat nih ke Nabi nih. Nah, akhirnya berdua ini datang ke Rasulullah, dicurhatkan, ya Rasulullah, kami ini takut kami jatuh munafik. Kenapa? Karena kalau kami itu di sisi engkau, kami itu akhirat banget gitu. Tapi kalau kami kembali ke rumah kami kembali ke kehidupan kami kok duniawi banget gitu. Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hatta badat nawajinuhu. Ketawa hatta badat nawajiduhu. Sambil ketawa sampai gigi gerahmnya kelihatan Nabi. Saatan kata Nabi. Kalian tuh sesaat demi sesaat manusia itu. Seandainya jika kalian dalam kondisi sebagaimana kalian bersamaku, maksudnya akhirat terus gitu, kalian akan disapa oleh para malaikat. Maksudnya apa? Ya kalian malaikat kalau pas akhirat terus gitu. Tapi sesaat demi sesaat gitu. Jadi intinya secara konseptual kita oke lah, boleh pingin perfect. Tapi secara faktual sesaat demi sesaat. Ketika kita sedikit belok dari jalan ketakwaan, segera taubat, kembali ke jalan yang lurus lagi. Belok lagi, fokus ke jalan yang lurus lagi. Belok lagi, fokus lurus lagi. Begitu. Baik ya Nabi Muhammad ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah sekali Ustadz. Dua yang perlu dilakukan ya Sobat K, biar kita semua itu terhindar dari pagi beriman, malah maksiat lagi. Ada dua tadi yang sudah dibagikan oleh Ustadz Hutri, cepat-cepat untuk melakukan amal soleh dan juga segera taubat kalau misal kita itu lalai. Ustadz Hutri, sesi pertama selesai, kita akan lanjut sebentar lagi di sesi kedua. Saya juga sudah melemparkan tema ini kepada Sobat K yang follow Instagram K Radio Jember. Di sana sudah ada pertanyaan yang masuk, yang pastinya nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Hutri. Sebentar lagi ya Sobat K, tetap dalam dakwah milenial. Yuk benahi diri di bulan Ramadan. Anda menyimak dakwah milenial, yuk benahi diri di bulan Ramadan. Bersama saya Yunik Elsa dan juga di samping saya ada Ustadz Hutri dari Majelis Gaul Sobat K. Sekarang saya akan bacakan nih yang sudah masuk ke jalur WhatsApp K Radio Jember 0811 378 1029. Dan juga pesan yang sudah ada di Instagram K Radio Jember. Jadi sebelumnya tim kreatif kami Ustadz itu sudah melempar pertanyaan kepada followers yang ada di Instagram. Kebiasaan apa sih yang pengen diubah di Ramadan kali ini? Utamanya kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang pengen diubah. Ada yang menarik ini Ustadz. Dari salah satu Sobat K, namanya Sobat Anto, katanya pengen bergibah sambil istighfar. Masa ada sih yang kayak gitu Ustadz? Oh mungkin kayak gini, mungkin kalau bisa kita contohkan ya Ustadz. Lagi gibah enak-enak terus sadar astagfirullahalazim mungkin gitu. Habis itu gibah lagi, terus udah gitu istighfar lagi, gitu terus Ustadz. Oke. Kan banyak tuh ya, kita udah dengar banyak ceramah nasihat bahwasannya di antara yang bikin bocor pahala Ramadan itu adalah ghibah. Nah, gitu. Itu dia. Tapi guys, orang Indonesia gak ghibah itu kayak yang gak makan asam garam gitu. Betul, bagaikan sayur tanpa garam. Tapi tetap khusus nas-nas di dalam Quran, hadis, ijma ulama, hal tersebut adalah diharamkan. Itu ittifaq bainal ulama, mazhab apapun. Nah, terus gimana dong kita menyikapinya ini kayak gimana? Menjaga dirinya juga Ustadz. Menjaga dirinya juga kayak gimana? Termasuk tadi Bro Anton tadi sudah bilang, wah gimana kalau ghibah sambil istighfar gitu. Jadi gini. Satu ya itu jadi pemahaman kita bersama dulu ya. Satu jadi konsep utamanya dulu bahwasannya harus ada kesadaran bareng kita nih. Bahwasannya ghibah itu fix mutlak tanpa perbedaan pendapat, itu haram, itu dosa. Itu dulu satu. Itu harus difahami bersama.
Gak ada. Aku tak cari madhab lain yang membolehkan ghibah. Gak ada. Tidak ada itu ya Ustaz ya. Bola balik ribuan kitab muter-muter. Tanya siapa aja gak ada. Ya, itu sudah ittifaq bainal ulama. Sudah maklumun minaddin bidarurah kalau dalam bahasa usul fikihnya. Udah fix, no debat gitu. Ghibah itu haram. Haram. Yang kedua, benar bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, ya, zat yang maha pengampun. Innahu kana ghaffara, zat yang maha memberikan maaf, ampunan, itu benar. Dan itu tidak salah. Maka tadi itu Bro Anton cukup cerdik ya mungkin Bang Jaya. Jadi berarti habis ghibah istighfar. Dosa itu bukannya mempermainkan agama. Oke, ini cek dulu ya. Kalau dosa istighfar. Itu dilakukan dengan kesengajaan dan mengandung niat istihza. Apa istihza itu? Melecehkan. Alah dosa gak apa-apa kok. Aku tak sengaja dosa, sengaja minta ampun. Itu mempermainkan Allah, itu istihza maksudnya. Yeah. Tapi sama-sama fakta. Sama-sama dosa istighfar, dosa tobat. Terus gitu. Yang satunya istihza, yang satunya ngentengkan, melecehkan Allah. Ya sengaja dengan begitu ya. Yang satunya kayak semacam flow manusiawi gitu. Saya pingin tobat, tapi karena kelemahan saya, hawa nafsu yang begitu kuat, saya yang kurang iman dan sebagainya, jatuh lagi. Tapi saya tahu itu salah, tobat lagi, terus jebol lagi, tobat lagi, jebol, tanpa kesengajaan, tanpa dia meremehkan, mempermainkan hukum dosa tadi, termasuk masalah ghibah ini dan sebagainya. Hal yang sedemikian, ya, dikatakan oleh Buya Yahya termasuk dari sinyal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nyadar itu dosa dan dia mau tobat, itu sinyal kebaikan. Bedakan ya, yang istihza tadi memang sengaja. Dia memang udah ngesetting nih. Kayaknya nih sengaja dosa biar ada bahan lah buat minta ampunan. Itu seakan-akan istihza itu melecehkan. Nah, dengan yang ini dia mutlak kelemahannya dia. Dia tahu itu dosa dan dia gak mau sebenarnya, cuman karena kelemahannya dia dan sebagainya. Ini masih dalam taraf justru itu sinyal kebaikan dari Allah. Sadarnya dia bahwa itu dosa, itu sinyal kebaikan dari Allah. Dan taubatnya dia itu sinyal kebaikan dari Allah. Terus kalau dosa lagi gimana? Ya tobat lagi. Dosa lagi gimana? Tobat lagi gitu. Ada satu statement menarik nih. Selama ini kan kita sering ya dibikin stres dan frustasi oleh setan. Yeah. Kenapa gak kita balik logikanya? Kita bikin setan itu frustasi dan stres sama kita. Loh kok bisa? Gimana caranya? Ya tadi itu. Setan udah berupaya melakukan kinerja sesuai dengan SOP sebaik mungkin. Membuat kita terpleset, tersesat gitu ya. Kita tobat dengan sungguh-sungguh. Itu tahu gak? Allah buka pintu ampunan, gugurkan dosa-dosa. Apalagi Ramadan, bulan ampunan. Itu kinerja setan bubar itu. Itu setan tuh seakan-akan di alam sana itu seakan-akan ya ngomong kurang ajar nih. Kita orang udah capek-capek ya berusaha, set merayu-rayu, set. Dia tobat guys. Aduh, sia-sia usaha kita ini. Ya, benar. Ini provokatornya ustaz nih, provokator tobat ini. Jadi musuhnya yang paling besar tuh pada ustaz tuh. Lalu kemudian goda lagi, set. Berhasil dia, jatuh lagi. Diprovokatori lagi untuk tobat, diprovokasi untuk tobat lagi. Duh. Ini apalagi bulan Ramadan ya, bulan ampunan. Mungkin gile, gak tahu kasihan kita capek-capek kegoda, tobat lagi dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk Bro Anton ya. Jadi ghibah tobat kita bedakan dua. Iya. Yang istihza ini gak bagus lah, gak sopan sama Allah, jangan. Atau yang kedua, memang benar-benar kita itu kita nyadar tapi kita lemah. Nah, ini yang gak usah khawatir, gak usah minder sama Allah. Begitu kita nyadar kita dosa, tobat lagi. Kita tersesat, tobat lagi. Terus begitu. Jangan samakan Allah sama manusia. Mohon maaf, kalau manusia semakin sering disakiti, dilukai, dikhianati, kayak yang berpengalaman aja. Apalagi di ghosting. Waduh, siapa yang sering di ghosting? Kayaknya sobat Ki. Banyak seperti ya Ustadz. Itu kalau manusia ya semakin ngersulo. Lek jarene wong Jawa. Ngersulo itu kayak yang kecewa, kayak yang enggak lagi deh. Siapa kamu? Kamu udah mengecewakan aku. Kamu tuh udah mengkhianati aku. Itu kalau manusia begitu. Tapi kalau Allah
Innahu huwa ghafurur rahim. Sungguhnya dia Allah adalah zat yang maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Baiknya pol dah kepada kita hambanya. Semakin kita ngegantung ke Allah, gantungkan harapan, gantungkan pasrah sama Allah, Allah semakin suka. Kalau makhluk, kalau manusia, ente ini siapa? Kadang-kadang ya ente ini. Bukan dulur, bukan saudara, gantung-gantung, ngarep-ngarep gitu. Tapi kalau Allah, malah hambaku, suka ya Ustaz ya. Sini, ngarep sama aku, ayo sini sama aku. Minta ampunan sama aku, dan sebagainya. Gitu. Jadi begitu untuk Bro Anton, semoga menginspirasi. Sama Sobat K semuanya juga. Iya, Sobat Anto Sobat Anto dikurangi gibahnya ya, apalagi gibah perbanyak istighfar. istighfarnya. Nah, kurangi gibah, perbanyak istighfar. Selain Sobat Anto ya Ustadz Hutri, ini juga banyak Sobat yang katanya nanti di bulan Ramadan pengen lebih produktif. Ada yang pengen istiqomah memprioritaskan ibadah dibanding urusan duniawi. Masya Allah, mudah-mudahan nanti benar-benar terrealisasikan ya Ustadz ya niat-niat baik dari Sobat K ini. Ada juga pertanyaan di jalur WhatsApp K Radio Jember. Kalau pacaran aktivitasnya aneh-aneh kan gak boleh. Jelas gak boleh ya Ustadz ya. Tapi kalau pacarannya sambil nyari takjil terus datang ke pengajian, itu boleh gak sih Ustadz? Dari Sobat Patra katanya. Nah ini sering sih Ustadz saya temui juga ya dari teman-teman saya pas masih kuliah dulu. Itu mau cari takjil tapi sama pacar lah, boncengan Ustadz. Ini gimana nih kalau kayak gini? Oke. Karena bidang garapan saya di Majelis Gaul itu anak-anak milenial Gen Z ya. Saya senyum-senyum aja dari dengarnya itu. Banyak ya Ustadz yang seperti ini, banyak. Saya paham. Satu sisi kalau kita buka dalil Al-Quran itu gampang banget. Taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ngomong haram itu gampang banget. Gampang karena ngomong gitu. Cuman kan untuk membuat bridging dengan logika kaum, itu kan ya butuh senyum lah. butuh senyum. Gini dulu. Pernah dengar nggak kaidah amar ma'ruf nahi munkar? Nah, kalau yang konteks ditanyakan Sobat Bang Patra atau Mbak Patra, Sobat Patra tadi itu adalah amar ma'ruf nyambi mungkar. Nyambi ya. Kita belum bahas hukumnya dulu ya, sabar ya. Yang semacam ini kudu di jus dulu nih, ya, sampai lembut ya. Jangan langsung dilempar buahnya gitu, enggak, sabar. Perlu kita jus dulu. Ini garapan saya setiap hari ini soalnya ini anak kayak gini. Sebelum jawab ini lagi ya, yang amar ma'ruf nyambi mungkar ini. Kita notice dulu tadi yang Ramadan ini ingin amal-amalnya semakin terperbaiki, bisa istiqomah di jalan ibadah daripada urusan duniawi. Ya, duniawi. Ini kita kasih notice dikit aja, tipis-tipis ya. Ada satu takrif atau definisi ibadah yang bikin kita tuh happy sebagai seorang muslim, senang banget. Logikanya kan selama ini kita sempit banget ya. Seakan ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat itu. Benar, itu poin dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Ibadah mahdhah namanya. Itu betul. Tapi kepikir nggak guys? Gimana kita sebagai muslim tuh enak banget. Gimana kalau sambil kita nyari dunia, terhitung ibadah? Gimana sambil kita asik-asik, happy-happy, senang-senang, cuan banyak, tapi terhitungnya ibadah? Itu goal tuh, bisa itu harusnya. Caranya dengan ilmu, caranya dengan kita harus punya ilmunya, punya konsepnya. Itulah indahnya Islam. Itulah asiknya Islam tuh di situ. Jadi pas definisi sukses Ramadan full ibadah itu enggak harus full 24 jam sholat terus, tadarus terus, enggak. Meskipun ya tadarus, sholat, puasa bagian dari ibadah itu iya, betul. Tapi kayaknya ini harus bikin bab sendiri deh. Ini bab sendiri karena menarik banget dan bahasanya panjang. Gitu. Ini bab sendiri. Jadi tipis-tipis aja itu. Nah, sekarang kembali ke yang amar ma'ruf nyambi mungkar tadi. Gini teman-teman, gini. Saya paham. Waduh, Mbak unik nih pertanyaannya. Ya unik. Kenapa? Kalau tanya ke Ustadz pasti Ustadz lihat Ustadz gitu kan, usum tuh di Instagram atau di TikTok tuh ya, kalau ada yang macam-macam, Ustadz lihat Ustadz tuh. Kita orang yang Ustadz tuh geleng-geleng. Ini kadang-kadang anak-anak nih ya, kita kayak ditantang gitu, kayak diece. Ustadz lihat Ustadz gitu. Kalau ada yang aneh-aneh gitu ya di TikTok, di Instagram. Ente kira kita nggak lihat? kita nggak mantau guys, kita mantau. Jadi kita paham. Jadi gini, yuk kita definisikan dulu.
what is the meaning of pacaran? Pacaran itu apa sih? Dan sejarahnya kayak gimana? Ini biar kita paham nih, biar kita nggak gerusa-gerusu atau nggak jedak-jeduk gitu aja. Pacaran itu akar katanya dari kata pacar. Pacar dalam arti daun itu loh, daun pohon pacar. 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 Ini saya dapat ilmu ini dari Ustadz Adi Hidayat ya. Oh iya. Jadi pohon pacar itu. Ini tradisi Melayu kuno, Melayu Islam kuno. Jadi ketika seseorang perempuan itu sudah dikhitbah, sudah dilamar oleh seorang laki-laki, maka si perempuan ini menandai lamarannya, menandai dirinya telah dilamar. Itu dengan cara mengambil daun pacar, ditumbuk, keluar getahnya warna merah, terus getahnya itu dia olesin di kukunya, gitu. Aku sudah pacaran, aku sudah berpacar, gitu. Aku sudah memakai daun pacar yang artinya aku sudah dikhitbah. Dan ingat, kalau sudah dikhitbah, berarti gak ada jalan alternatif, gak ada telikung kanan, telikung kiri, ya, gak ada istilah menelikung di sepertiga malam, gak ada. Udah. Kalau udah dikhitbah, la yahillu, tidak halal bagi seorang laki muslim lainnya ganggu-ganggu itu wanita yang udah dikhitbah. Gitu. Itu sebagai tanda aja gitu. Jadi kalau kok ada anaknya Pak Haji nih, kayaknya cocok nih jadi jodohku. Tapi kok dia udah berpacar di tangannya? Oh enggak. La yahillu, enggak halal, enggak boleh aku. Itu filosofi dulunya begitu. Gitu. Aku udah pacaran nih, aku udah berpacar nih gitu. Gitu. Itu dulu ya. Itu dulu. Saiki apa? Berbeda lagi ya Ustaz definisi pacaran sekarang ini. Makanya kalau dalam kitab usul fikih itu takrif itu harus jami' wa mani', harus mengcombine dari realita-realita yang berkesesuaian dengan kata itu dan harus membuang hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan kata itu agar mendapatkan definisi yang jernih gitu. Nah, hari ini definisi pacaran itu mengalami distorsi emang, lebih kepada hubungan ya suka sama suka gitu ya. Dan suka sama suka ada bumbu-bumbunya lagi gitu ya. Ya, kalau gak sentuhan gak enak, gak nyaman, gak terbuktikan ya dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi notis ya, menjadi catatan untuk kita semua. Enggak. Kita tidak dalam rangka menjudge atau menghakimi sobat-sobat yang lagi pacaran. Iya mah kalau Ustadz mah emang SOP-nya ngomongnya gitu mah enak gitu ya. Dia nggak tahu aku udah jatuh cinta sama dia sih ya gitu. Enggak, kita pengertian kok. Kita paham. Adalah fitrah manusia ya. Allah ciptakan itu zuyina linnas. Emang dihiasi hati manusia itu laki-laki cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Ingat ya, laki perempuan, perempuan laki. Enggak ada jeruk makan jeruk ya. Catat ya, enggak ada jeruk makan jeruk ya. Enggak ada itu. Pisang makan pisang enggak ada ya Ustaz. Enggak ada. Nah, itu fitrah insani. Kalau dalam bahasa kitab namanya gharizatun nau', gharizatul jinsiyah. Islam paham itu gitu loh. Sebenarnya para ulama juga paham itu. Dan ajaibnya Islam itu agama yang human banget. Islam itu agama yang manusiawi banget. Islam tidak mengharamkan rasa sukanya. Tapi pelampiasan rasa sukanya ini yang dikontrol, dikendalikan, dimanajemen dengan elegan dalam Islam. Tuh, catat tuh. Itu. Jadi itu bahasa bahasa olahan untuk ngomong ojo ngono iku haram ngono gampangane. Tapi gitu loh, Islam tuh sebenarnya enggak nyakitin kita dengan dikit-dikit haram, enggak. Tapi itu di manajemen. Ente suka sama dia, ente suka aja gitu. Tapi Islam punya jalurnya. Datengin bapaknya, katakan cinta pada bapaknya, segera lamar, wis sak karepmu, berikutnya terserah Anda dan sebagainya. Anda udah ibaratnya sah, halal, legal dan konstitusional gitu istilahnya. Widih. Oke, Ustadz Hutri, Sobat Patra itu sudah dijawab ya sama Ustadz Hutri. Mudah-mudahan jadi semakin lega ya Ustadz bisa menjawab pertanyaannya. Sobat K, untuk Anda yang punya pertanyaan, masih banyak ini Ustadz pertanyaan yang masuk di WhatsApp K Radio. Tapi kita tahan dulu, kita akan ketemu lagi ya Sobat K setelah beberapa lagu berikut ini. Bulan Ramadan adalah momen untuk memperbaiki diri Sobat K. Ketemu lagi bersama saya Yunik Elsa dan juga di sebelah saya ada Ustadz Hutri dari Majelis Gaul. Masih dalam dakwah milenial.
saya akan terus bacakan nih pesan-pesan yang sudah masuk di jalur WhatsApp. Ternyata seru ya Ustadz menanggapi pesan yang sudah masuk dari Sobat K. Karena ceritanya ini seru-seru, pertanyaannya juga menarik, menantang untuk dijawab. Seperti salah satu pertanyaan dari Sobat K yang katanya kalau bulan Ramadan itu di awal-awal fokus ibadah Ustadz, tapi setelah di akhir-akhir Ramadan itu sudah mulai lengah untuk mempersiapkan Idul Fitri, kayak nyiapin kue, terus juga persiapan beli baju baru. Akhirnya ibadah yang awalnya terawih rutin, akhirnya mulai kendor, nggak terawih. Itu bagaimana Ustadz tanggapannya agar tekun dan bisa fokus beribadah di bulan Ramadan? Gini. Ini salah satu curhatan yang paling sering saya dengar dari takmir-takmir masjid ketika undang kita orang untuk ngimami tarawih atau mungkin sholat idnya. Jadi begini, coba nanti bisa dicek ya Sobat K semuanya, nanti bisa cek fakta langsung di masjid masing-masing. Hari pertama Ramadan, tarawih, hitung jumlah softnya, ajaib. Sampai nang teras-teras itu. Iya benar Ustaz. Bahkan kalau di tempat saya jalan itu beberi kloso sudah meluber-meluber. Iya. 10 soft, 15 soft, 12 soft. Oke, itu hari pertama. Hari ke-10, hari ke-15, hari ke-20, Masya Allah terjadi kemajuan. Softnya itu terjadi kemajuan. Dari yang 15 soft maju menjadi 10 soft. Waduh. Maju lagi menjadi yang paling miris itu akhir-akhir tuh. Ya, H-3, H-2 Ramadan habis itu tinggal 2 soft atau 1 soft. Kadang-kadang di beberapa tempat itu bahkan rapelan. Muadzin, imam, makmum jadi 1. Waduh, ya itu ngenes banget. Nah, kenapa terjadi semacam ini? Kenapa terjadi kemajuan soft dalam arti berkurangnya jumlah jamaah ya, softnya yang maju dalam arti berkurang? Kita melakukan survei ini ya. Survei membuktikan ternyata ada eksodus, ada gelombang hijrah. Ini orang-orang nih jamaah-jamaah masjid kaum muslimin pada hijrah. Yang sebelumnya datang ke Masjid Al-Mubarak, Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Ikhlas, hijrah kemana? Alipo, Roxy, dan Matahari. Hijrah mereka. Roxy, Matahari. Hijrah, pindah. Gini, belanja tidak haram, tidak salah ya. Cuman euforianya itu yang perlu kita kendalikan ya. Euforianya perlu kita kendalikan. Memang ya, kita diskusi lah sama teman-teman kita yang kuliah di Mesir, di Madinah, di Yaman. Kita sering sharing-sharing, kadang lewat online, kadang Indonesia ini unik. Ajaib gitu ya. Dikatakan soleh, ya kadang menyelisihi salafus soleh, tradisinya, kebiasaannya. Salafus soleh itu menjelang akhir Ramadan semakin khusyuk, bahkan menangis dalam arti sedih gitu, ditinggal Ramadan. Tapi satu sisi gak salah juga, orang Indonesia ini cari dalil haramnya itu gak ada gitu. Unik, pokoknya orang Indonesia ini unik banget gitu ya, kayak Mbak Unik asli Indonesia gitu ya. Jadi pokoknya orang Indonesia ini unik. Kadang nyeleneh tapi nggak salah gitu loh, nggak salah. Sama seperti orang belanja menjelang Ramadan. Itu dalam tradisi para salaf kita, wah ini Ramadan harusnya muhasabah, khusyuk kok malah happy. Satu sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, kalau kata Gus Bahar beliau menjelaskan, lah iku aja didelok elek, delok nabi orang Indonesia ku seneng menyambut hari kemenangan. Nabi ae seneng loh. Delok hari kemenangan kok kon nabu duf itu kayak ayo happy sekarang gembira karena ini hari kemenangan. Lah wong Indonesia ku senenge timbangane nabu-nabu wis blonjo-blonjo ngono buat duit gitu. Itu satu sisi yang lain gitu. Cuman memang kita harus khairul umuri ausatuha, sebaik-baiknya urusan itu yang seimbang, yang pas, tidak berlebihan euforianya, tapi juga tidak berlebihan kakunya gitu, yang pas. Maka saran nih dari kita nih buat Sobat K, kalaupun toh harus belanja, kalaupun toh harus ya euforia menyambut Ramadan dan menyambut lebarannya nanti, itu dikendalikan yang sewajarnya saja, yang kemudian itu tidak sampai mengganggu aktivitas yang lebih esensial gitu loh. Boleh, gak haram, kita tahu itu mubah saja. Tapi jangan sampai mengganggu hal yang lebih esensial. Eman gitu loh. Ustaz, tapi kan cuma sunnah. Tarawih kan cuma sunnah. Duh, saya diajarkan oleh guru saya Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Barakah bin Salim. Ulama besar Madinah, 30 tahun lebih di Madinah. Asli Balung. Orang Jember nih, asli Balung. Tapi beliau sejak muda berguru kepada Habib Zain bin Smith di Madinah. Paradigma kita terhadap sunnah itu bukan cuma lagi-lagi ya orang Indonesia ya. Itu kan cuma sunnah, gak wajib gitu. Orang Indonesia gitu.
paradigmanya dibalik. Justru karena itu sunnah, rugi kita kehilangan sunnah itu, rugi. Gitu. Kalau kita kan gitu, cuma sunnah gak wajib aja gitu. Enggak. Justru karena sunnah Justru rugi karena ya, sunnah Ustadz, eman banget gitu loh. Kapan lagi kita bisa dapat yang kayak gitu loh. Ini lagi edukasi ya, masalah kita menyusun paradigma yang lebih baik gitu teman-teman semuanya. Jadi gitu, gak mutlak haram sih, cuman eman gitu aja. Eman ya sobatnya kalau sampai meninggalkan tarawih, meninggalkan ibadah kita di bulan puasa karena mau belanja. Nah itu belanjanya nggak salah tapi dibagi waktunya ya Ustadz ya. Untuk yang terakhir pertanyaan dari Sobat Mita nih. Dia ini suka nonton drama Korea. Rata-rata drakor itu katanya bikin nangis Ustadz, mengandung bawang. Kan kalau puasa gak boleh nangis, tapi kalau pas ngabuburit nonton drakor boleh gak ya Ustadz? Sobat Wita, terima kasih, silakan Ustadz. Ini yang saya suka banget nih dari Sobat K semuanya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gak berani ditanyakan secara langsung, tapi satu sisi ini realita banget nih ya di kalangan anak-anak milenial Gen Z udah ngaku loh ya, ini realita banget. Mau tanya ya kok sungkan, kok barbar banget sih sebenarnya, tapi mau nggak tanya lu kok realitanya kayak begitu dan sebagainya. Udah, kalau saya pribadi saya itu punya manhaj friendship and happiness. Kita bersahabat dan kebahagiaan. Saya yakin agama Islam ini agama persahabatan. Sebagaimana Rasulullah juga menyebut para sahabat-sahabatnya, para follower utama di sisi beliau itu sebagai para sahabat Nabi, dan juga happiness, kebahagiaan. Jadi nggak usah sungkan, tanyakan aja. Dan ini justru pertanyaan yang faktual, sangat penting untuk kita bahas. Oke, ini pertanyaan yang bikin saya itu dari tadi gini. Duh, iya ya, itu harus cepat ditahqiq gitu. Tahqiq itu maksudnya diteliti gitu, cepat diteliti dan sebagainya. Kita tahu itu normatif. Kalau di antara yang membatalkan puasa itu adalah menyengaja muntah, memuntahkan sesuatu, menyengaja memasukkan sesuatu zat di luar tubuh badan kita kepada 6 lubang, dan menyengaja nangis juga. Gitu. Nah terus nonton drakor, kan drakor itu pengandung bawang, kan nangis nanti, gimana dong? Ceder gitu. Iya juga ya, saya jadi ya juga ya, saya langsung mikir kaidah apa sih kita gawe gimana ini? Tapi enggak gini teman-teman semuanya. Kita itu yanhadul insan bima indahu min fikrin. Kita itu bangkitnya, positif atau negatifnya, karakternya itu bergantung pada apa yang bergelayut di dalam alam berpikir kita. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang melankolis, yang mellow, yang mengandung bawang dan sebagainya, memang dampaknya adalah kita cenderung lebih empati, lebih mudah baper. Itu ada sisi positifnya. Mudah baper itu lebih gak tegaan sama orang untuk berbuat yang zalim, jahat, itu jadi aduh jangan deh, kasihan dan sebagainya. Lembut hati gitu, kurang lebih ya. Tapi ada negatifnya juga. Apa negatifnya? Kita kadang terjebak pada satu kondisi di mana kita tuh mengalami halu. Halu yang membuat kita itu kadang sedih-sedih sendiri, padahal realitanya kita tidak mengalami kesedihan itu. Termasuk ketika nonton drakor. Ketika ada yang di ghosting di dalam aktris di drama itu ya drakor Ustadz, itu ya. Kita pada faktanya nggak ikut di ghosting. Tapi kita jadi terseret oleh kesedihan itu dan sebagainya. Sampai lagi viral nih di Instagram, seorang suami itu kadang harus memberikan pengakuan, itu di Instagram viral tuh. Ya, saya dengan ini memberikan pengakuan bahwasanya saya telah melakukan ini dengan sahabatnya istri saya gini. Saya disuruh oleh istri untuk memberikan pengakuan ini di depan kamera dan sebagainya, meskipun itu semua terjadi dalam mimpinya istri saya dan sebagainya. Itu contoh-contoh kehaluan yang sifatnya imajiner. Tiba-tiba kesedihan itu nyata gitu, set gitu. Itu basic berpikirnya seperti itu ya. Dan juga ditambah lagi faedahnya untuk kehidupan nyata kita, kesedihan itu ternyata bukan kesedihan yang konstruktif. Gitu teman-teman semuanya. Meskipun kalau kita ngomong kalau gitu haramkan aja dan sebagainya, kok saya belum menemukan jalurnya ke sana. Tapi mungkin ustadz lain atau ulama lain mungkin adalah yang mengharamkan itu, silakan. Tapi menurut saya begini.
nonton drakor sedih dan bisa membuat kita nangis, itu oke lah, positive thinkingnya hati Anda lembut. Tapi kenapa? Why? Ini why, Sobat K, ini why? Kita nggak nangis melihat penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang kelaparan, yang kena PHK, yang terdolimi, yang terjajah seperti di Palestina, atau mungkin yang mengalami hal-hal yang tidak beruntung sebagaimana seberuntung kita. Kenapa kita nggak selembut itu gitu loh? Padahal realita ini itu bukan sekedar drama. Kesedihan yang harusnya lebih menyentuh hati kita nggak tersentuh. Tapi kesedihannya yang itu manipulatif di drama, kita tersentuh. Nah, saya lebih mengkoreksi di sisi itunya. Why? Kenapa? Kok bisa gitu tuh why? Kenapa? Lagi saya pengen tanya, apakah kemudian nangisnya kita, sedihnya kita di drakor itu mendapatkan pahala dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fafadhat ainahu. Memang benar, ada hadis itu begini. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillah al-yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7 adalah orang yang menangis. Fafadhat ainahu. Dikala orang lain itu tidak ada. Ustaz, saya nonton drakor ini sendirian, Ustaz. Nah, kayaknya saya kena hadis ini, Ustaz. Saya menangis dikala orang lain nggak melihat saya. Kalau orang nangis berjamaah, ya itu bagus. Ya kita husnudzon lah, mungkin dia memang tersentuh ya. Tapi kan kita tercipta oleh kondisi, oleh nuansa. Bahkan renungan bareng, 10 orang, 20 orang, 100 ribu, 1000 orang. Yang satu nangis, yang lain kok nangis. Aduh, sungkan aku nangis bisa kan gitu. Tapi di sini itu fafadhat ainahu kholian, sendirian. Nah, tapi segmentasi nangisnya adalah nangis dosa, nangis muhasabah dosa, nangis merasakan kesedihan sebagaimana dirasakan kesedihan yang dirasakan oleh kaum muslimin pada umumnya dan sebagainya. Kesedihannya disegmentasi itu, kesedihannya disegmentasi yang lebih faktual, yang lebih berfaedah untuk kehidupan kita. Kalau kita sedih aduh kenapa kok banyak saudaraku kaum muslimin yang masih miskin ya, aduh kenapa kok kemudian banyak yang terdolimi ya, kenapa? Akhirnya kesedihan itu kita elaborasikan menjadi satu amal nyata yang lebih positif aksinya. Sementara kesedihan drakor sebagainya, setelah itu habis selesai bukan konstruktif, tapi kita malah baper akhirnya. Kita lebih mudah curiga kepada pasangan kita, kita lebih posesif, kita lebih takut ini, takut itu. Padahal ketakutan itu pada faktanya juga belum ada gitu. Jadi saya lebih meneropong ke situnya. Nah, sekarang nih closing statement kayaknya. Ini tuh bagian Anda tuh. Sekarang sudah masuk ke closing statement dari Ustadz Hutri Sobat K dalam dakwah milenial kali ini, benahi diri di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Hutri. Iya. Di closing statement ini saya ingin menukil satu statement dari seorang ulama besar Mesir, Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ini juga inspiratornya dari Ustadz Abdul Somad beliau di Mesir beliau. Nah, ada satu hal yang menakjubkan di bulan Ramadan ini. Kita yang pendosa, banyak cacat celah, amal ibadahnya bolong-bolong, ternyata berhasil menaklukkan sesuatu yang menakjubkan di bulan Ramadan ini. Makanya dikatakan bulan Ramadan adalah bulan tadrib, bulan pelatihan, bulan training. Yang mentraining itu langsung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Trainernya itu langsung Allah. Kita dilatih teman-teman semuanya. Sesuatu yang halal di luar bulan Ramadan itu kita dilatih untuk menahannya, tidak memakannya atau melakukannya di bulan Ramadan, dan ternyata kita bisa. Kita sukses meninggalkan hal-hal yang di luar Ramadan itu halal, seperti makan, minum, dan sebagainya. Di luar Ramadan itu dibolehkan, dan di bulan Ramadan kita menahannya sampai buka puasa. Faktanya kita bisa. Maka hikmahnya adalah seharusnya seba'da Ramadan kita lebih bisa meninggalkan hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di Ramadan saja hal yang halal bisa kita tahan. Sebab dari Ramadan, hal yang memang diharamkan oleh Allah jauh lebih bisa, jauh lebih mampu, upgrading skill kita itu, lebih mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, posisi sebelah kanan nomor 3 dari atas, Saya bukan hafal kayak Ustaz saya, tapi karena baru buka. Tadi sebelum ini baru buka gitu. Baca dulu ya Ustaz ya. Nah, di situ katakan
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata output yang dikehendaki oleh Allah sebada Ramadan ini agar kita itu bertakwa. Apa itu takwa? Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf Anawi Ad-Dimashqi Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menjelaskan takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi liibtigha'il mardatillahi azza wajalla. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan itu semua dilakukan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mentraining kita. Ramadan melatih skill kita untuk semakin upgrade. Hal yang halal aja mampu kita tahan, sebab dari Ramadan hal yang haram lebih mampu untuk kita menahannya, tidak melakukannya. Semoga kita semua, Sobat K semua, diberikan kemudahan oleh Allah dan kekuatan istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Sobat K, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini dalam dakwah milenial. Yuk benahi diri di bulan Ramadan. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Ustadz Hutri dari Majelis Gaul Jember yang sudah hadir di K Radio Jember. Jangan lupa ya Sobat K, dakwah milenial akan hadir full selama Ramadan. Jadi buat Anda yang pengen tahu nih tema-tema menarik apa kira-kira yang akan kita obrolin dalam dakwah milenial, ilmu-ilmu apa saja yang akan dibagikan dari Ustadz Hutri, jangan lewatkan ya dakwah milenial bersama K Radio Jember yang juga bisa Anda tonton di radio visual kami K-Strip Radio Jember. Nah, jangan lupa juga. Apa itu Ustadz? Sobat K dengan rata-rata milenial dan Gen Z, dan kayaknya gak mungkin deh gak punya Instagram. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Jangan gitu lupa kan? like, follow, and share. Wah bener banget, like, follow, and share dan juga subscribe dari media sosial Majelis Gaul juga boleh disebutkan Ustadz media sosialnya @majelis_gaul. Nah itu dia, jangan lupa juga di follow ya Sobat K. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu dalam episode berikutnya di dakwah milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.